Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil kibriya'i wal kamal wa tafarrada bil baqa'i wal 'izzi alladzi la nafada lahu wa la zawal. Alimus sirri wal jahr wa qasimul jababirati bil 'izzi wal qahr ومذل من اعتز بغيره غاية الإذلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وذخرنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الإله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ayyuhal ibad, apa kabar kita semua dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang Allah berikan jaminan siapapun yang melakukannya dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa pengkabulan ibadah seseorang terikat dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari mereka yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan buah daripada iman seseorang kepada Allah. Semakin kuat iman seseorang, semakin terlihat keindahan ketakwaan dari orang tersebut. Dan catatlah, ingatlah bahwa manusia yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hanya terlihat pada dirinya puncak dari segala keindahan. Ayyuhal ibad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menggambarkan tentang agama ini dengan kalimat yang begitu singkat, padat, dan begitu luas maknanya, beliau definisikan agama yang beliau bawa. Beliau katakan ad-din al-muamalah. Agama ini adalah pola interaksi, sehingga siapapun yang di dalam perjalanan hidupnya menjenjang pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pasti dia pun mempertebal keimanannya kepada Allah. Maka yang terlihat ciri yang paling utama dari manusia tersebut adalah keindahan pola interaksi dari orang-orang itu. Apapun alasannya, tatkala sesuatu itu terlihat tidak baik,
bahkan dalam kacamata umum sekalipun, ketahuilah itu bukan bagian dari agama. Dan pastilah kalaulah kita yang terkena fitnah melakukan hal tersebut, perbaikilah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, waktu kita tidak panjang. Kesempatan Allah selalu buka buat kita semua. Dan semoga Ramadan kemarin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan 1 tahun ke depan sampai kita menggapai Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, akan terlihat bekas dari Ramadan pada diri kita semua. Ayyuhal ibad, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ciri utama mereka setelah mereka melakukan pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka lebih perhatian atas nasib pekerjaan yang mereka lakukan itu dibanding di saat mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Kenapa? Sebab segala amal yang kita perbuat, yang kita tuju adalah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa terkadang amal ibadah seseorang itu karena begitu indahnya bukan dilihat oleh manusia, bahkan dilihat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai amalan tersebut diarak oleh malaikat seperti diaraknya seorang pengantin ke rumah pasangannya sampai di langit pertama. Bertambah lagi malaikat yang mengarak ibadah itu sampai di langit kedua dan sampai diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh malaikat melihat ini amalan begitu indah dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Allah pun mengatakan pada para malaikat itu semua, lemparkan amalan ini kepada hamba tersebut, sebab dia berbuat bukan untuk saya. Ayyuhal ibad, inilah yang terjadi pada setiap amal yang kita perbuat. Naam, banyak amalan yang Rasulullah katakan, banyak orang sholat yang tidak memperhatikan sholatnya, maka sholat tersebut Nabi menggambarkan seperti pakaian yang dilusuhkan oleh malaikat dan dilemparkan oleh seorang malaikat tersebut kepada orang-orang tadi. Bahkan sholat ini mengutuk orang-orang yang mengerjakan sholat tersebut, sehingga sholat tersebut mengatakan, kata Rasulullah, dhayya'akallah kama dhayya'tana, semoga Allah mencelakakan dirimu sebagaimana kamu menghina terhadap sholat yang kamu kerjakan tadi. Tapi ada ibadah yang seluruh malaikat pun terkecoh dengan ibadah tersebut. Hanya Allah lah yang tahu akan ibadah itu. Ayyuhal ibad, apa nasib ibadah-ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah? Pernahkah sesekali kita berpikir akan hal tersebut? Demi Allah, kalaulah kita sibuk dengan hal yang semacam ini, kita pasti akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena kita tidak akan terkecoh dengan apapun juga. Karena sesungguhnya nasib kita di hadapan Allah di ujung tanduk. Tidak tahu bagaimana nasib kita nanti di hadapan Allah. Boleh manusia menilai kita baik, boleh satu dunia ini menilai kita baik, boleh seluruh makhluk Allah, bahkan malaikat Allah menilai kita baik. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hati ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat tadi. Mungkin kita pun tidak tahu apa yang terjadi dengan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ibad, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hati-hati dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hancurkan ibadah kita hanya dengan urusan-urusan sepele. Dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang-orang yang hidupnya begitu bahagia. Orang-orang yang hidupnya begitu merasakan kenikmatan hidup dimanapun mereka berada.
Di dunia ini bahkan mereka mencicipi kebahagiaan di saat seluruh makhluk merasakan kesulitan dalam hidup. Lihatlah bagaimana mereka dengan lugasnya mengatakan, kalaulah penduduk surga itu rasanya hidup di surga sama dengan rasa yang kami rasakan di tengah malam tatkala kami munajat pada Allah, berarti surga itu nikmat keadaannya. Bahkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, laula munajatur rahman bil ashar mahbabtul baga bihadzal dar. Kalau bukan karena munajat kepada Allah di penghujung malam, saya tidak betah tinggal di dunia ini. Namun mereka merasakan kenikmatan karena kelezatan cita rasa yang mereka rasakan di malam-malam tersebut. Apa kira-kira kebahagiaan mereka tatkala mereka masuk ke liang lahat mereka? Bahkan di antara mereka mencicipi kelezatan yang indah di dalam setiap ibadah yang mereka masuki di dunia ini. Di antara mereka tergila dengan Al-Quran, sampai mereka rela menggali kuburan mereka sendiri dan mereka khatamkan 8.000 kali Al-Quran dalam kuburan tersebut. Jangan bingung, ini pekerjaan seorang wanita saja, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia yang mengerjakan hal tersebut. Dia gali lubang kubur dia sendiri, dia khatamkan 8.000 kali khatam Al-Quran dalam kuburan tersebut. Ayyuhal ibad, kebahagiaan macam apa yang menanti beliau tatkala beliau masuk ke liang lahat tersebut. Dan bolehlah kita berpikir di saat ini, apa yang akan menjadi kebahagiaan kita tatkala kita masuk dalam liang lahat tersebut. Yang pasti kita akan masuk, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan ditinggal sendirian di tempat tersebut. Hanya yang menemani kita amal baik kita yang kita lakukan di dunia ini. Dan wala'iyatubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ada dosa sedikit pun yang kita lupakan untuk bertaubat sebelum kita masuk ke liang lahat tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh ini agar tidak kita mengerjakan apapun dengan anggota tubuh ini melainkan hanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita bahagia kemarin tatkala kita masuk di hari raya Idul Fitr, mudah-mudahan kebahagiaan terbesar kita akan kita rasakan nanti tatkala kita masuk di malam pertama di liang lahat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جمعنا على أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وذخرنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر
ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن، وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب هديت من افتتن، وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن. أصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن. أيها العباد, di antara cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita kepada tujuan dari segala ibadah tersebut agar diterima oleh Allah dan agar kita pun kecanduan dengan ibadah-ibadah tersebut dengan merasakan cita rasa yang indah adalah dengan memperbanyak salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah untuk hal yang merupakan kunci utama ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencontohkan kepada kita semua, dan malaikat Allah diperintahkan untuk pula bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ibad, Nabi Muhammad pernah bersabda, beliau katakan, inna akrabakum minni manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat nanti posisi kalian dengan diriku adalah yang paling banyak membaca sholawat untukku. Dan Nabi pun mengatakan, ana wa kafilul aitam kahaatain fil jannah. Saya dengan orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim akan semacam ini di surga. Begitu dekat, beliau gambarkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Begitu dekat. Para ulama menggabungkan dua hadis ini dan mereka menyatakan bahwa tidaklah seseorang dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah, melainkan ciri utama dari orang tersebut, dia pasti lisannya basah, selalu sibuk dengan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga orang-orang yang gemar bersolawat pada Rasulullah, pastilah mereka yang akan sampai kepada predikat tingkat ketakwaan yang terbaik, dan mereka pun akan masuk dengan mudah ke setiap ibadah dengan berkat salawat dan salam pada Rasulullah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan ini untuk sering menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat ini, yang mana beliau pun secara langsung mengatakan kepada kita semua, aktsiru minas salati wassalami alayya fi lailatil gharra wa yaumil azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat untukku, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat, hari yang kita berada di hari ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah itu untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imami ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an jami' ashabi Rasulillah ajma'in.
وتابعيهم وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انزل الرحمة والغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والقهط والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والحاسدين بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر. من الصلاة.